ini agak sedikit philosophy of history, bagaimana kan foreign policy nggak boleh cuman hanya menanggapin perkembangan harian, mingguan atau bulanan, Pak. Tapi there must be a progression of history yang kita kaitkan. Seperti Bapak tadi bilang, geografi Indonesia memastikan kita harus terbuka. That's the geography. Kalau nggak gitu nggak bisa. Nah, waktu Hegel melihat Napoleon masuk ke Jena, ke Jerman, kan setelah Revolusi Prancis, Napoleon, si Toy yang semangat bangsa baru dengan konsep citizenship, intervensi ke Jerman. Jerman kan masih tercerai-berai, Holy Roman Empire, tapi ada 100 unit-unit kerajaan kecil dan besar. Orang Jerman berdebat, masuknya pasukan Napoleon, jenderal besar pada usia yang masih muda, 36 tahun. Tapi dia bilang, no, kita jangan lihat harian ini. Ini dia pembaca sejarah. Ngomong sama Bapak, jadi harus pakai Napoleon dulu. Dia bilang, no, kita harus lihat Napoleon masuk, ya. Dia masuk waktu itu di Weimar. Kan, habis itu dia sampai Prusia dia taklukkan. Hegel bilang kita bisa berdebat, seperti kita berdebat soal Iran hari ini. Tapi dia bilang, lihat sejarah, Prancis sudah menjadi universal state dengan konsep baru. Mungkin ini sejarah sedang berkuda lewat sosok seorang Napoleon. Dia masuk, mungkin Napoleon tidak ada intensi untuk mempersatukan Jerman. Tetapi setelah Napoleon selesai dan dia balik ke Prancis, kan setelah itu proses penyatuan Jerman puncaknya pada Bismarck 1871. Jadi yang dia maksud oleh Hegel adalah bahwa look, historical individual, ada proses sejarah di mana suka apa nggak suka, walaupun sekarang memecah belah karena intervensi, tapi justru dia induce unification of Germany, membuat Jerman bukan lagi dalam perang agama 100 tahun, Katolik, Protestan, perang antara kerajaan, tapi menjadi one Germany. Nah, kalau kita lihat itu kan seorang statement dalam statecraft seperti Bapak sekarang dalam posisi ini harus melihat Indonesia, Teluk, Timur Tengah, negara Islam in a progression of history, sehingga foreign policy kita itu berpihak kepada sejarah masa depan, bukan kepada sejarah masa lalu. Kalau kita lihat di Timur Tengah sekarang kan ada dua, di luar Amerika dan Israel, ada negara Islam yang masih melihat resistensi, perlawanan, dan militer sebagai the most important thing to do. Ada negara yang melihat globalisasi, keterbukaan, kemajuan, pendidikan, seperti di Dubai, di Abu Dhabi, sebagai the most important thing to do. Tokoh-tokohnya sekarang Menteri Luar Negeri Dubai, perempuan, seperti Nana, ada yang berjilbab, ada yang tidak berjilbab, fasih bahasa Inggris, lulusan Oxford. Barangkali yang terjadi sekarang, Trump bisa dianggap sebagai Napoleon dengan kapal tempur. Kalau dulu berkuda, Hegel bilang, maybe he is the instrument of history. Nah, kalau kita salah membaca sejarah, apakah di Timur Tengah ini masa depannya adalah Dubai dan masa lalunya Iran? Kalau kita terlalu banyak mengunci perhatian foreign policy pada Iran, foreign policy Indonesia tidak, saya takutkan, tidak dalam progression of history, di mana pada ujungnya sebagai negara terbuka, negara yang kosmopolitan, itu kita tidak true to ourselves. Ini aja, bahwa sehari-hari kita bisa marah, kita bisa melihat, aduh, tapi kata Hegel, jangan lihat sejarah dan foreign policy from day to day. Lihat the long term. Apa yang Napoleon lakukan kepada Germany, dia membawa semangat kebangsaan baru, dia membawa hukum yang baru, dia membawa the new spirit of citizenship. Dia mungkin bermaksud tidak baik pada Germany, tetapi ujungnya it will become make Germany stronger. Kira-kira foreign policy kita kan harus, pertanyaannya kan sekarang globalisasi, keterbukaan, kemajuan ke depan, kemandirian energi, kemandirian pangan, ini kan Bapak sudah sangat benar pada prinsipal. Apakah dilema membuat foreign policy ini terutama sekarang di Timur Tengah tidak harus mempertimbangkan faktor-faktor fundamental itu? Kira-kira ini kan. Jadi kalau begitu ya, tanggapan saya sebenarnya adalah kita realis saja, kita hadapi kenyataan, dan saya berpendapat bahwa kita dalam hal ini
sudah dalam jalur yang benar bahwa kita mengutamakan di ujungnya kepentingan nasional kita. Ya, dan bahwa kita, kalau menurut saya sangat relevan ke depan pun, bahwa kita harus tetap non-aligned, tetap non-blok. Kita tidak boleh terlibat dalam perang apapun. Jadi di sini menurut saya kelebihan Indonesia, keunggulan Indonesia, bahwa kita punya itikat baik dan kita punya hubungan baik sama semua kekuatan. Even terhadap rivalitas hegemoni antara Amerika dan Tiongkok, kita tidak mau terlibat. Kita tidak mau harus milih yang satu melawan yang satu, tidak. Kita will be equal, we will treat them as equals, and we will treat them equally, and we want to have the same good relations with all of them. Nah, itu menurut saya. Saya punya keyakinan itu. Jadi relevansi non-aligned yang digariskan oleh pendiri bangsa kita, menurut saya sangat relevan sampai sekarang. Itu yang navigasi kita, itu yang mengamankan kita. Di masalah perang Iran dan Irak, ya kita tidak mencari, ya dengan Iran, kita tidak mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Mereka punya sejarah masing-masing, ya kan? Mereka punya sejarah masing-masing. Punya konflik. Jadi, iya, yang saya katakan tadi waktu kita break sebentar ya, yang sedih, bagaimana bisa ya? Contoh, ada perang saudara di sesama negara Islam. Satu negara sahabat kita, mitra kita, katakanlah Arab Saudi, kemudian Uni Arab Emirates, sahabat kita juga, sesama anggota OKI, sesama anggota sahabat kita, mereka mendukung pihak yang berlawanan, yang saling berperang. Di Yaman juga demikian akhirnya. Ini kan, jadi kita harus hati-hati. Ya, setuju. Makanya yang paling benar, dengan segala hormat, ya kita hormati semua kekuatan. Dan kalau kita baik sama semua, kita mungkin bermanfaat. Itu yang saya sampaikan. Kalau kita masih, saya tidak tahu gradasinya apa, kalau kita masih bisa diterima oleh Iran, tapi kita masih dipercaya oleh negara-negara Teluk, mungkin itu baik. Mungkin kita bisa di penengah. Seberapa efektif saya tidak tahu. Iya, iya. Yang tadi dikatakan ya, sama juga masalah Sudan, masalah Yaman. Kita alhamdulillah kapal Indonesia lewat Yaman masih aman. Aman Pak ya? Masih aman, ya kan? Saya tidak tahu perubahan. Ya, lewat Selat Mendeb. Iya kan? Nah, karena kita juga sama Houthi, kita tidak pernah ada masalah. Sampai sekarang kalau tidak salah ya kita masih punya hubungan yang baik gitu loh. Iya kan? Kita tidak mau terseret ke sini, tidak mau terseret ke situ. Jadi jawaban saya kira-kira begitu. Kalau saya percaya masih relevan kita punya. Bagus. Sekali lagi preambul itu alinea keempat Pak, itu penting banget memang foreign policy buat konstitusi kita. Mbak Nana mau nyambung nggak? Ada beberapa